Hai teman-teman, di video kali ini saya akan buat lisoles kentang wortel. Ini lisolesnya itu bener-bener enak, gurih, ditambah lagi saus cocolannya yang spesial. Simak videonya sehingga selesai ya teman-teman. Berikut ini bahannya: 250 gram kentang yang sudah dikupas lalu dicuci bersih. Ini kentangnya kita potong ke kotak-kotak kecil ya. Diusahakan potongannya itu agak kecil ya, supaya saat isi lisoles itu nanti kayak dimasak itu lebih menyerap dan lebih enak ya teman-teman. Lalu satu batang wortel ini juga kita potongnya kotak-kotak. Potongnya kotak-kotak kecil. Setelah semuanya udah selesai dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Jangan lupa panaskan minyak secukupnya, lalu masukkan bawang putih. Ini bawang putihnya sekitar 50 gram ya saya pakai ya. Lalu ini bawang putihnya akan kita goreng sehingga kecoklatan. Oh ya, buat teman-teman yang mau nambahkan ayam suwir, bisa direbus dulu ayamnya, kemudian disuwir, dan airnya jangan dibuang ya teman-teman, karena bisa jadikan kaldu. Setelah bawang putihnya udah kecoklatan seperti ini, kita masukkan kentang wortelnya. Lalu diaduk-aduk sebentar. Masukkan air 300 ml. Ini yang bikin risolesnya gurih ya teman-teman. Tambahkan susu kental manis, ini 80 gram saya pakai. Lalu masukkan 2 sendok teh garam, 2 sendok teh penyedap rasa. Untuk rasanya jangan lupa dicicipin ya teman-teman, biar rasanya pas. Buat teman-teman yang ada tambahan ayam suwir, itu air yang 300 ml itu di skip ya, tetapi diganti dengan air rebusan ayam tersebut. Jangan lupa sesekali kita aduk supaya tidak hangus di bagian bawah, sampai airnya benar-benar kering ya. Setelah airnya sudah menyusut seperti ini, kentang sama wortelnya juga udah lembut. Ini kita akan ngaduk sebentar lagi sampai benar-benar kering, baru kita jadikan isian lisoles ya. Setelah kering seperti ini, kita sisihkan dulu atau kita diamkan dulu. Sambil tunggu isiannya dingin, kita bikin kulitnya terlebih dahulu. Ini ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu setengah sendok teh garam, 10 gram ini susu bubuk, dan 1 butir telur. Air bersihnya itu 650 ml, dimasukkan ya semuanya. Lalu kita akan aduk menggunakan whisk sampai adonannya itu benar-benar udah tidak ada yang menggumpal atau adonannya itu udah licin ya, tidak ada yang bergelindir lagi. Jika teman-teman tidak punya whisk, hanya diaduk pakai sendok sayur itu bisa disaring ya, supaya tekstur adonannya itu benar-benar halus dan udah licin, tidak ada yang bergelindir. Kalau diaduk pakai whisk itu tidak perlu karena adonannya udah licin dan udah tidak ada yang bergelindir. Setelah adonannya udah tercampur rata, kita masukkan minyak makan. Ini minyak makannya sekitar 3 sendok makan ya. Terus kita aduk kembali sehingga benar-benar tercampur rata minyak makannya. Jangan lupa siapkan teflon anti lengket, karena ini teflon saya kegedean ya. Ini teflon saya ukurannya 24 cm. Buat teman-teman bikin sebaiknya menggunakan teflon yang ukuran 18 ataupun ukuran 20, itu lebih pas ya. Tunggu sampai adonannya udah kering seperti ini, lalu kita balikkan. Lakukan sehingga semua adonannya habis ya, baru kita isi.
Setelah semua kulitnya udah selesai dibikin, ini kita akan isi dengan isiannya. Ambil 1 lembar kulit lisolesnya, lalu beri isian. Untuk isiannya sesuaikan selera teman-teman aja ya. Kalau punya saya itu ukurannya agak jumbo. Lalu kita lipat. Lakukan sehingga semua adonannya habis ya teman-teman. Ini kulit lisolesnya satu resep bisa dapat 20 pieces untuk ukuran yang gede banget ya. Untuk ukuran kecil bisa mendapatkan lebih dari 20 ya. Setelah lisolesnya udah selesai dilipat semua, kita akan membuat adonan yang untuk celupkan lisolesnya. 3 sendok makan tepung terigu dan air secukupnya. Ini airnya dikira-kira aja ya teman-teman, sampai teksturnya itu cair. Dan sambil diaduk ya, untuk teksturnya itu bisa dirasakan sendiri. Kira-kira kekentalannya seperti ini aja udah cukup, tidak perlu terlalu kental dan tidak terlalu encer. Jangan lupa siapkan tepung rotinya. Celupkan ini lisolesnya ke dalam adonan yang basah. Lalu taruh lagi di tepung rotinya. Lakukan sehingga semuanya habis ya teman-teman. Lalu kita akan balurkan dengan tepung rotinya. Dibalurkannya sampai semuanya rata ya teman-teman. Setelah semuanya habis, ini kita akan diamkan dulu di dalam kulkas selama 10 menit. Supaya saat kita goreng itu tepung rotinya tidak lepas-lepas. Sambil tunggu kita akan buat saus spesialnya. Ini ada 3 siung bawang putih dan 7 buah cabai keriting, 5 buah cabai rawit ya. Lalu kita kasih air 100 ml, kita blender sehingga halus. Ini cabenya setelah di blender halus. Ini cabenya akan kita saring ya teman-teman. Lalu tambahkan lagi 100 ml air bersih. Jadi total airnya itu 200 ml ya teman-teman. Lalu kita saring cabenya ini. Jangan lupa tambahkan setengah sendok makan tepung beras. Lalu diaduk sehingga rata. Untuk sausnya ini bener-bener enak banget loh teman-teman. Buat teman-teman yang belum pernah coba dengan cara begini, coba deh dibikin dengan cara begini. Itu untuk cocolan lisolesnya enak sekali. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan cuka, dan 2 sendok makan gula pasir. Lalu ini akan kita masak sehingga mendidih. Oh ya, saat masak saya cicipin itu kurang garam sama gula ya. Jadi saya tambahkan lagi garamnya setengah sendok teh dan gulanya 1 sendok makan. Teman-teman juga jangan lupa ya dicicipin rasanya supaya pas. Kita akan masak dengan api kecil dan terus diaduk sehingga mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih seperti ini, kita akan matikan api kompornya. Lalu kita tunggu hingga dingin, siap deh jadi cocolan lisoles yang enak. Ini penampakan sausnya setelah dingin ya, dia sedikit kental ya teman-teman, tapi ini rasanya bener-bener enak loh. Setelah 10 menit lisolesnya dalam kulkas, kita akan goreng. Panaskan minyak secukupnya, lalu goreng lisolesnya sehingga kecoklatan ya. Untuk gorengnya itu menggunakan api yang sedang dan minyak yang udah panas ya teman-teman. Diusahakan jangan dibolak-balik terus. Setelah bagian bawahnya udah kecoklatan baru dibalik ya, biar nggak hancur nanti lisolesnya. Setelah lisolesnya ini udah kecoklatan, kita angkat dan kita tiriskan. Tunggu dingin, siap dimakan deh. Ini penampakan lisolesnya ya teman-teman. Ini rasa lisolesnya itu bener-bener enak, dijamin teman-teman akan ketagihan deh. Apalagi ditambah saus cocolan yang sangat enak. Ini di video warna lisolesnya agak pudar ya.
Sebenarnya warna aslinya itu seperti ini loh teman-teman lisolesnya. Terima kasih ya yang sudah menonton, semoga resep dari saya bermanfaat.